Hai Sobat Lentera, Tara News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Sidoarjo, Jawa Timur. Wakil Presiden Raka Buming Raka mengunjungi SMA Negeri Olahraga Jawa Timur di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kedatangan Gibran untuk melihat fasilitas dan pembinaan para atlet di sekolah olahraga ini milik Pemprov Jawa Timur. Didampingi pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono, Gibran meninjau sarana prasarana olahraga, mulai dari dapur, ruang fitness, asrama putra dan putri, latihan atlet sepak takraw, sepatu roda, bela diri, hingga voli pantai. Tidak ada statement dari Gibran kepada media usai berkeliling di sekolah olahraga ini. Namun melalui pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono, Gibran berpesan agar sarana prasarana yang kurang layak agar segera diperbaiki. Gibran juga berpesan agar sekolah dilengkapi dengan kolam renang untuk sarana atlet renang dan selam. Satunya bagaimana melakukan pembinaan terhadap generasi muda. Nah, Semanor ini salah satu yang unik karena sekolah unggulan yang khusus menerima hanya siswa yang berprestasi di bidang olahraga. Syaratnya minimal dan sudah berprestasi di tingkat kabupaten untuk Jawa Timur. Jadi semua APBD di Provinsi Jawa Timur, dan tadi Pak Wapres memang direncanakan di sini untuk melihat bagaimana pengelolaan sekolah ini. Dan alhamdulillah tadi sudah melihat semua fasilitas, kegiatan, peralatan, dan juga beberapa yang menjadi usulan dari pembangunan, salah satunya kita pembangunan untuk kolam renang cabur, renang dan selam. Tadi kesimpulannya alhamdulillah Pak Wapres mengapresiasi bahwa pemerintah provinsi sudah melakukan membuat sekolah unggulan yang memang sejalan dengan sekolah unggulan yang dimaksud oleh Presiden. Kemudian beberapa terlihat memang standarnya kurang bagus. Oleh karena itu akan dikonsolidasikan dengan terkait tadi pertama dengan Kementerian Dasmen, ya, kemudian dengan Menpora dan juga PU, untuk supaya juga ada pihak swasta nanti akan memperbaiki atau mengganti peralatan dan sebagainya. Ini bagi kami berkah ya, bahwa kunjungan ini betul-betul untuk melihat dari dekat sebetulnya atlet-atlet yang di usia muda ini yang sebetulnya belum ada pembinaan. Jadi sekarang fokus, dan alumni dari sini, belum alumni sudah memperoleh medali. Untuk perbaikan sarana prasarana sekolah atlet milik Pemprov Jatim ini, pejabat Gubernur Adi Karyono akan berkoordinasi dengan Kemendikbudrismen, Kemenpora, Dinas Pekerjaan Umum, serta pihak swasta. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya. Satreskrim Polres Madiun, Jawa Timur menangkap 2 orang pencuri kendaraan bermotor yang beraksi di wilayah Madiun dan sekitarnya. Keduanya merupakan tersangka curanmor yang berbeda komplotan dan lokasi. Dua orang pencuri kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Madiun dan sekitarnya ditangkap Satreskrim Polres Madiun, Jawa Timur. Dengan mengenakan kaos tahanan, keduanya tidak berkutik saat digelandang oleh anggota kepolisian. Mereka adalah Doni Aris Saputro, warga Kelurahan Bungut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, dan Jekfar Sodik, warga Kecamatan Peterongan, Bangkalan. Keduanya ini merupakan tersangka dari kasus pencurian kendaraan bermotor yang berbeda komplotan dan lokasi. Tersangka Doni Aris Saputro memiliki peran sebagai petunjuk jalan dalam kasus pencurian puluhan motor yang melibatkan tersangka Wari, yang kini kasusnya ditangani Polres Madiun Kota. Doni dan Wari bereaksi bersama dengan Tuki yang berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Sedangkan Jekfar Sodik merupakan tersangka tunggal dalam pencurian 2 unit sepeda motor yang terjadi di rumah kos di Kelurahan Glames dan Jalan Sosro di Logo Desa Triron pada 22 Desember lalu. Jekfar Sodik melamparkan aksinya dengan cara merusak kunci motor menggunakan kunci modifikasi. Dalam waktu bulan November sampai kejadian yang terakhir itu ada di tempat 3 TKP, yaitu di Ponorogo itu ada 11 TKP, terus kemudian di kota itu 17, yang di Bogor itu 7. Itu dalam waktu bulan November 2024 sampai Januari. Mas, itu butuh berapa detik Mas? Atau berapa menit? Untuk itu saya kurang tahu, soalnya sendiri saya sebagai hanya pengantar.
Jadi yang bereaksi ada teman sendiri yang sekarang baru di Polres Kota, ditangkap di Polres Kota. Jadi untuk alat segala macam saya tidak tahu penjualan mereka, jadi saya hanya mengantar sebagai orang Madiun sini, saya pernah cuma mengantarkan aja. Survei dulu berarti Mas? Enggak, jadi langsung. Jadi waktu datang kita langsung monitor, kalau ada barang dia minta berhenti, saya berhenti, kemudian dia bereaksi. Kurir. Pertama kali, Baru pertama kali. pertama kali yang di sini. Iya, baru Sebelum-sebelumnya, belum pernah. terus kenapa kamu ngambil di Madiun? Karena waktu itu keadaannya di sini nggak ada pagar, nggak ada CCTV, nggak ada dikunci stang motornya itu Pak. Emang kamu sudah tinggal di sini berapa lama? Bisa tahu gambaran itu? Baru 5 harian. 5 hari. Iya. Jadi kau sudah survei di sini. Iya. Berapa lama kau untuk sekali ngambil motor? Waktu itu saya Proses. bawa motor itu pas mengatain itu sekitar 2 menitan. Dengan tadi yang Besi yang dilecehkan itu. Itu adanya beberapa laporan dari masyarakat mulai dari bulan November sampai Januari. Sehingga kemarin kami evaluasi bersama-sama dengan kawan-kawan jajaran Satreskrim dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan, penyelidikan dalam mengungkap beberapa laporan dari masyarakat yang sudah dilaporkan ke kami. Sehingga dari upaya-upaya ini alhamdulillah kita dapat informasi bahwa yang bersangkutan ada yang akan melaksanakan kegiatan pencurian lagi yang kita dapat itu di daerah Ngelames kalau nggak salah ya, ada 2 orang, sehingga kita telusuri dan alhamdulillah bisa kita amankan dengan barang bukti yang dibawa. Kemudian yang satunya yang dari Bangkalan ini demikian juga kita dapat informasi karena pada hari yang sama mereka melakukan kegiatan di sini, ada 2 TKP yang dilakukan dan ada 2 barang bukti, yang satu setelah mendapatkan dibawa ke Bangkalan, kemudian kembali lagi yang bersangkutan ke wilayah Madiun. Alhamdulillah itu teridentifikasi oleh kawan-kawan, sehingga pada saat yang bersangkutan sudah mau bawa kembali, sudah sampai di Nganjuk ya, dengan upaya-upaya rekan-rekan dengan identifikasi yang sudah kita dapat, akhirnya bisa kita lakukan pengejaran dan penangkapan. 2 unit sepeda motor hasil curian, BPKB serta alat-alat yang digunakan untuk kejahatan tersangka diamankan polisi sebagai barang bukti. Keduanya dijerat pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Wid Eko Prasetyo melaporkan untuk Lentera TV. Usai jeda kita akan membahas tentang rumah yang dapat bertahan saat kebakaran dan banjir, jadi tetap bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Banyak rumah di Amerika Serikat yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Oleh karena itu, seorang insinyur di Colorado memperkenalkan metode pembangunan rumah yang berbahan dari pembuatan batu bata kuno. Rumah dari batako tanah liat ini bisa bertahan saat bencana, kebakaran hutan, gempa bumi, angin kencang, ataupun banjir. Rumah-rumah baru dibangun di seluruh kota Superior di Colorado, tempat angin kencang memicu kebakaran hutan yang menghanguskan lebih dari 1.000 rumah 2 tahun lalu. Sebagian besar konstruksi rumah ini memakai bahan yang biasanya mudah terbakar. Tapi rumah baru ini terbuat dari balok tanah yang dipadatkan yang tidak akan terbakar, menurut insinyur Lisa Morey. The client called me and said that he was triggered still by the sound of strong winds and wanted a home that was obviously fire resistant or fireproof even. Lisa adalah pendiri Novaterra yang memproduksi balok tanah yang dipadatkan dari tanah agak berlumpur yang mengandung pasir dan tanah liat. Untuk perekatnya, mereka menambahkan mineral kapur. Campuran yang masih gembur ini kemudian dimasukkan ke alat pres untuk dipadatkan dan menghasilkan balok tanah padat. Setelah terkena udara dalam sebulan, balok-balok ini akan mengeras dan siap digunakan. Di lokasi pembangunan dekat kota Longmont, Lisa dan krunya menyisakan ruang antara deretan balok untuk diisi bahan insulasi. Rangka besi dalam dinding membantu membuatnya tahan gempa. So it's going to maintain its strength. In the hundreds, if not thousands of years, I hope this building will be standing. Di kota Superior, pemilik rumah yang dibangun dengan balok tanah ini mengatakan ia tidak akan pernah lupa bagaimana dulu angin yang menderu mengguncang rumahnya yang terbuat dari rangka kayu. Lalu datang api dan ia harus menyelamatkan diri. Menurutnya, rumah dengan balok tanah baru ini telah mengembalikan ketenangannya. So this methodology of construction, it basically, the house will not shake. You will not feel the wind from inside the house, even if it's very windy outside. Rumah-rumah baru ini dibangun dengan kekuatan konstruksi batu bata jemuran yang telah dimodernisasi dan juga berdasarkan kearifan bahwa tanah tidak akan terbakar. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Maskapai penerbangan nasional Kenya memproduksi bahan bakar solar yang dibuat dari limbah plastik guna menjalankan kendaraan bermotor di bandara. Menurut pihak berwenang, di Kenya tujuannya adalah menyediakan bahan bakar yang lebih murah sembari mengurangi polusi sampah plastik. Pembuangan plastik yang tidak terkendali di Kenya sering meningkatkan polusi dan limbah di lingkungan. Sebagian besar plastik ini berakhir di tempat pembuangan sampah. Namun Oktober lalu, maskapai penerbangan nasional Kenya Airways meluncurkan proyek untuk mengubah plastik menjadi bahan bakar. Plastik dicacah dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Panas akan memecah plastik menjadi minyak yang kemudian disuling menjadi bahan bakar solar untuk kendaraan darat. Menurut kepala operasi perusahaan ini, setidaknya 1.000 liter bahan bakar diproduksi setiap hari. We get people to work here in the plant and we get people to work in the community to collect that plastic from the community and pays money as well for the community. So we take that waste plastic from the community around and we use that. So 98% comes from the community around us. 2% comes from the airline. Para ilmuwan mengatakan solar yang dihasilkan dari sampah plastik kurang efisien dibanding bahan bakar biasa, menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi dan memiliki titik nyala yang lebih rendah sehingga lebih mudah terbakar. Pada saat yang sama, pasokan dan harga minyak tidak menentu, dan Kenya hampir tidak memproduksi minyak mentah. Jadi menurut para ahli, menciptakan alternatif bahan bakar sangatlah penting. You begin to change people to renewable energy, and then also cut the dependency on fuel, on the traditional hydrocarbon fuels. And the earlier you do it, the better it will be for the country. Selain itu, polusi plastik masih menjadi masalah yang signifikan di Kenya, meski ada komitmen nasional belum lama ini untuk meningkatkan daur ulang. Diperkirakan 92% plastik di Kenya dikelola secara tidak tepat, dan hanya 7% yang didaur ulang menurut laporan terbaru. We do use the plastics that is in terms of bottles and other like trays and such like things. So when they break,
we would be forced to dispose them. But now with the plant, we are able to bring them back here and recycle the same to produce diesel. Pabrik bahan bakar solar ini dirancang para insinyur Kenya dan merupakan yang pertama dari jenis tersebut di negara itu. Para pejabat Kenya Airways mengatakan, memproduksi bahan bakar ini secara lokal akan menghemat biaya dan mengurangi limbah plastik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan informasi dari Kenya tadi mengakhiri Tada News saat ini. Yang dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.